seyogianya kepemilikan tanah itu jangan sampai ke bawah mati, dan atau generasi atau pewarisnya itu bisa mengingatkan manakala telah sepuh diposisikan pada sepuhnya, karena akan menghadap sang holik lebih baik bersih dari kepemilikan ciptaan Tuhan, begitu loh. Lah kalau sudah meninggal berarti kan sudah putus semuanya. Kenapa masih ada kepemilikan gitu loh? Putus urusan dunia, makanya dikatakan meninggal dunia. Ya, ini penting lah. Menurut saya sangat penting. Artinya kita bagaimana kita akan bisa menjadi anak yang soleh dan solehah manakala kita tidak mengetahui yang sejauh ini. Ini sudah hukum dunia dengan hukum akibat, itu saya mengatakan itu sudah berbeda. Kijingnya itu miring ke kiri atau ke kanan gitu loh. Kijingnya tugel itu patah. Lah kalau tidak biasanya hancur berkeping-keping karena. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Melanjutkan kawruh batin niki, Mbah. Saya ingin bertanya ya lebih mendalam. Bagaimana wedaran panjenengan terkait tanah kemarin, sekilas intinya sudah disampaikan. Nah, lalu di kehidupan ini, Mbak, yang terkadang menjadi rebutan itu kan karena masing-masing merasa hak memiliki begitu. Dan kemudian di undang-undang juga diatur sertifikat hak milik begitu. Pada prosesnya biasanya rawan terjadi perebutan. Dampaknya kemarin sudah panjenengan sampaikan. Dan lalu secara batin bagaimana bila sepanjang hidup, istilahnya dalam artian manusia hidup ini, sering panjenengan sampaikan juga tidak ada manusia yang bisa membuat tanah, memang begitu. Nah, bagaimana dampaknya kalau kita memiliki tanah dengan sertifikat hak milik seperti itu, Mbak? Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajat luluh nusantara tabe uluk salam mulia. Ini kawruh batin ya, sekali lagi saya menyampaikan bahwasanya hanya kaum-kaum tertentu, intinya diberitahukan kepada kaum yang niat saya gitu. Kawruh yang demikian itu disampaikan kepada caranya orang yang sudah patut disampaikan, yaitu antara umur 21 lah setidaknya sampai dengan ya puputeng yuswa gitu. Artinya kalau anak kecil itu belum pantas, saya menganukan belum pantas untuk bisa menerima ajaran-ajaran yang pemahaman atau kawruh yang demikian, karena mengapa nanti mengurangi semangat dalam hidup. Nah, semangat ini kan penting nih, semangat. Nah, rasa semangat belajar, rasa semangat ya ingin handar beni kalau secara batin, ingin memiliki ilmu ini, ingin punya apa gitu. Ini kurang pas manakala dipahamkan atau kawruh ini diwedar kepada usia yang di bawah 21 tahun atau layaknya ya 25 tahun ke atas malah gitu loh. Layaknya artinya tingkat penalaran ini adalah telah sempurna, bisa memerang-merang, bisa menalar apakah keterangan ini pas, itu yang pokok demikian. Namun saya ada patutnya, ya artinya ini adalah saya menyampaikan walaupun ada anak kecil, bisa saja anak kecil yang telah nalar gitu, karena di unsur dalamnya itu kuat, yang mengikuti ibaratnya leluhur yang tingkatan tinggi, umpamanya seperti itu. Lah ini bagi kaum yang yakin, kalau saya percaya gitu loh. Percaya ada yang demikian. Kalau yang tidak, yang kaum pada umumnya, artinya untuk menerima ini sungguh sangat sulit dan nanti bisa menyebabkan mengurangi daripada rasa semangat itu gitu. Saya akan mengatakan, apakah kita tidak boleh memiliki bumi dan lalu kesurang-surangnya manakala manusia tidak punya tempat tinggal, ini kan kesurang-surang, ya kan? Dan lalu secara yuridis, secara hukum gitu, kan ada secara undang-undang itu ada hak kepemilikan tanah gitu loh. Walaupun kalau kita telusuri sejak runtuhnya Majapahit, undang-undang ini yang membawa adalah kaum koloni gitu loh. Agraria kan peninggalan Belanda, ya kan?
kita nggak menengok ke arah situlah, nanti kita akan timbul kebencian malah kalau kita bilang penjajah. Artinya rasa permusuhan dari generasi kita dan generasi Belanda kan nggak kita inginkan gitu loh. Jadi yang pada prinsipnya kita titik sentralnya kepada hukum rasa atau hukum yang lebih anunya tandasnya saya katakan hukum batin, ya artinya ngembat tindakan hidup lah. Yang saya maksud manakala nanti ada saatnya negeri ini punya aturan yang memahami persis yang bahwasanya contoh soal kayak Ngayogyakarta Hadiningrat, saya pernah berkata-kata yang sebagian wilayah Keraton Yogyakarta dan ya ada beberapa tempat itu kan hak kepemilikannya adalah keprajan, artinya keprajan itu ya milik keraton gitu loh. Wenang tinggal tapi hak guna pakai lah, ini yang tepat itu loh. Yang tepat artinya tidak kepemilikan tapi bumi ini adalah merupakan tempat untuk beribadah dan lalu yang memiliki ya negara gitu loh. Yang memiliki negara karena yang punya batas wilayah secara teritori lah. Batas wilayah ini kan negara itu harus punya batas wilayah, harus punya masyarakat dan diakui internasional kan seperti itu kalau nggak keliru lah. Jadi nanti akan ada saatnya. Namun ini saya mengatakan untuk pemahaman atas akibat manusia. Lah ini pokok. Akibat manusia yang mengakui bumi atau di situ dalam tanda kutip ya, punya hak kepemilikan bumi yang saya katakan untuk sementara gitu loh. Ya boleh karena undang-undang gitu. Namun yang perlu diwaspadai yang saya maksud adalah jangan sampai ya atau seyogianya tidak sampai, mohon maaf tapi uluk salam mulia kepada seluruh arwah yang telah meninggal dan niscaya ini adalah kesungguhan saya dalam munajat bahwasanya jangan sampai kaum yang telah meninggal dunia masih ada memiliki sertifikat atas nama kaum yang telah meninggal dunia. Sekali lagi saya mengatakan ya dengan kata tandas, aja ngasih kepemilikan bumi ini ke gawa mati. Sekali lagi, aja ngasih kepemilikan bumi itu ke bawah mati karena mohon maaf semaaf-maafnya di sana itu hukumnya setelah lain dengan hukum di dunia. Sekali lagi, hukumnya di akhirat itu sudah di akhir hayat gitu. Kalau hukum akibat gitu aja lah. Kalau akhirat kan itu orang khusus lah, misalnya kiai dan sebagainya itu berhak sudah sewajibnya cerita akhirat. Kalau saya itu nggak berani, artinya nggak berani itu saya ada kode etik tersendiri yang bahwasanya seyogianya kepemilikan tanah itu jangan sampai ke bawah mati. Nah, lalu akibatnya saya akan sedikit mengupas karena kembali lagi kemarin saya mengatakan ya bahwasanya sopo sing bisa gawe tanah. Ya, sopo sing bisa gawe tanah karena itu hak cipta tunggal. Artinya adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada manusia yang bisa ngembari kekuasaan Tuhan, artinya tidak ada manusia yang bisa membuat tanah. Makanya kan ada sebagian, kenapa patung itu diharamkan, ya kan? Kenapa? Walaupun sekarang belum kucing saja diduplikat, karpe sing ngingu kucing sing orang ngampani kan seperti itu. Yaitu bangsa, kalau saya ngomong bangsa Cina nanti repot ya, artinya bangsa yang demikian gitu loh. Lah kita jangan sampai yang demikian karena kita itu bangsa hayati. Lah saya mengatakan akibat daripada orang yang memiliki tanah waktu masih di dunia boleh ya. Namun ketika setelah meninggal dunia seyogianya segera dialih namakan kepada yang masih hidup. Sekali lagi ya. Nah, paham nggak ini kira-kira? Dibalik nama begitu. Balik nama gitu. Apabila telah meninggal dunia orang tuanya, kepemilikan tanah ini seyogianya segera diatasnamakan kepada yang masih hidup. Mengapa diatasnamakan yang masih hidup? Akibat yang di sana kita nggak tahu persis. Namun berdasarkan saya bukan berarti cerita ini nggak melebihi mas. Artinya saya cerita abadanya bahwasanya saya di antara orang, saya bisa berkata seperti ini ya, karena saya di antara orang yang cara keturunan orang yang punya gitulah. Saya sedikit cerita, artinya 7 turunan tidak membeli tanah, termasuk keponakan saya. Mas Reza beli tanah nggak? Oh, tidak. Mondok nggak? Tidak. Nah itu artinya nempat di tanah orang nggak? Artinya di antaranya
orang yang punya tanah 7 turunan itu belum habis, artinya masih memiliki. Lah ini saya bercerita seperti ini adalah Tabe-tabe Salam Mulia kepada leluhur saya, terutama yang buyut saya. Ya, arwahnya Tirta Diwirya itu yang buyut saya. Itu Tabe-tabe Salam Mulia pernah dalam mimpi gitu aja lah mengatakan ke saya, tolong sempurnakan saya. Artinya sempurnakan saya. Ketika meninggal itu ya tahun 87 saya itu masih ingat bahwasanya ada tanah subsara tidak bertuan setelah dicari dalam letter C. Lah itu tanah ya sekian hektar gitu aja lah, nggak terlalu luas. Itu atas nama Tirta Diwirya atau yang Peratus Kuripan. Dan lalu dalam letter C itu atau petuk, kalau petuk sekarang apa? SPWT ya. Ya, dilacak ke Purwokerto, ke anunya itu adalah milik daripada Eyang Tirta Diwirya. Dan lalu atas mufakat karena keturunannya itu banyak dan itu dijual lalu dibagikan, itu saja masih seukuran kalau sekarang itu masih dapat mobil baru satu. Kira-kira berapa itu? Ya saya nggak cerita yang muluk, artinya luasannya itu masih dapat ukuran itulah. Saya mengatakan bahwasanya leluhur inilah yang Tirta Diwirya atau yang Penatus Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan. Saya pernah dimimpiin ketemu beliau dan lalu mengatakan seyogianya jangan sampai meninggal masih ada kepemilikan tanah gitu. Lah saya lalu merujuk ke sana, artinya akibatnya begini-begini dan tengarannya lah ini loh tengarannya. Bagi kaum yang seseorang yang meninggal masih punya kepemilikan, ini nyata ini. Artinya biasanya kijing itu nisan ya. Kijingnya itu miring ke kiri atau ke kanan gitu loh. Kalau ke kiri atau ke kanan artinya ngetan atau ngulon. Kalau ngulon berarti itu jiwanya katanya lebih bijaksana. Tapi kalau miring ngetan biasanya serakah, masih serakah terhadap tanah gitu loh. Dan lalu saya akan mengatakan biasanya apabila tidak miring itu kijingnya tugel, Mas. Kijingnya tugel itu patah di tengah. Lah kalau tidak biasanya hancur berkeping-keping karena kerubuhan pohon atau mungkin dilalah kersane ngalah itu ya kejatuhan apa. Kerbau itu kalau dulu kan banyak kerbau yang digembala di makam gitu ya, atau di sudut kebo dan sebagainya, itu sebagai penyebab. Lah ini saya mengatakan apa adanya, artinya saya mengatakan demi kebaikan bersama, tidak ada niat sedikit pun saya menggurui, saya menyampaikan yang hak walau pahit sekalipun. Artinya ini adalah hal yang patut kita hayati ya, sekali lagi hal yang patut kita hayati, tidak perlu dipercayai ya. Percaya kan harus menghayat dulu gitu loh. Namun kita hayati dan kita amati bersama yang bahwasanya adalah ciri bagi orang yang telah meninggal namun masih punya kepemilikan tanah walaupun 3 atau 5 cm itu biasanya kijingnya itu miring, nisannya itu miring, dan lalu atau kuburannya itu patah. Kalau tidak dikijing, Mbak? Kalau tidak dikijing ini lain lagi, Mas. Namun biasanya tengarannya itu jeblos, ambles. Atau mohon maaf itu kan ada ya kijing yang ini apa menggelembung gitu, ada kayak unur gitu loh. Itu tapi rata-rata biasanya itu jeblos. Ya jeblos itu ya jeblos, ditaruh apa lagi ya nanti 3 tahun jeblos lagi gitu. Atau ibaratnya ya jeblos gitu loh. Pokoknya intinya jeblos. Jadi saya mengatakan seyogianya, saya tidak melarang ya, seyogianya bagi para pewaris ya itu memerhatikan persis manakala ya, atau bagi yang akan melakoni ya semua kan akan melakoni kematian ya, sudah usia saatnya untuk itu ya lebih baik yang itu adalah petuk, yang ibaratnya kan ada itu istilah Jawa itu buntel mayit. Ada kekhawatiran mau nanti dikasihkan anak cucu semua, nanti terus ya cara kasarnya ragane itu apa kapiran ya. Itu seyogianya paling SPPT, sebab dalam SPPT itu ada tulisan surat ini adalah bukan bukti hak kepemilikan, kan lain itu loh. Jadi ini adalah sebuah, kalau advice berlebih lah, namun saya menyampaikan yang hak walau pahit sekalipun, yang bahwasanya ada sanksi tertentu atas akibat
orang yang meninggal masih memiliki tanah. Nah ini sedikit Mbah. Problem ini kan juga ya saya sendirilah katakanlah terkait leluhur saya juga demikian. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya walaupun itu hanya luasan katakanlah tipe 30, katakanlah hanya 6 kali 5 meter misal, selagi masih ada kepemilikan tanah lah. Sedangkan untuk balik nama kita tahu sendiri biayanya itu tidak sedikit Mbah. Apalagi kondisi seperti ini. Lah ini Mas, artinya saya kan tadi mengatakan ada saatnya nanti kaum yang tahu yang menjadi imam di negeri ini untuk bisa menata hal yang demikian. Bahkan mohon maaf, listrik bagi yang tahu, listrik itu cukup inisial Mas. Bagi yang tahu aslinya. Namun karena negeri ini sedang masih dalam proses menuju kepada tatanan adil, sehingga listrik saja mohon maaf ya, ini listrik nama Tirto Sumarto ya. Apabila nama Tirto Sumarto itu tidak segera digubah, ya bapak saya kan Tirto Sumarto namanya. Ketika ini telat membayar, kira-kira Tirto Sumarto ditagih hutang nggak? Ini secara hukum ditagih kan, padahal dia telah masuk kepada alam langgeng gitu loh. Lah ini nanti saya yakin seyakin-yakinnya ini ada proses munculnya pemimpin yang sejati yang bisa menalarkan. Makanya saya dalam konten Tali Agung kalau nggak keliru, membawa hukum yang tidak bisa dibantah dengan kata-kata, termasuk urian ini juga saya menyampaikan tentang hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat artinya ya kausalitas sistem. Akibat dari ini dampak dunianya adalah begini, dampak akhiratnya adalah begini. Artinya nanti akan tumbuh kesadaran pada diri masing-masing warga negara yang sadar sesadar-sadarnya bahwasanya hidup tidak untuk berlomba kaya, tapi ngelaksanani dharma yang wajib. Lah ini sekilas saya pernah ke sana, yang intinya saya menyampaikan bahwasanya seyogianya, saya tidak melarang kembali lagi ya, seyogianya kaum yang telah sepuh dan atau generasi atau pewarisnya itu bisa mengingatkan manakala telah sepuh, didisposisikan pada sepuhnya karena akan menghadap Sang Holik, lebih baik bersih dari kepemilikan ciptaan Tuhan, begitu loh. Lah kalau sudah meninggal berarti kan sudah putus semuanya. Kenapa masih ada kepemilikan gitu loh? Putus urusan dunia, makanya dikatakan meninggal dunia. Ya, ini penting lah. Menurut saya sangat penting. Artinya kita bagaimana kita akan bisa menjadi anak yang soleh dan solehah manakala kita tidak mengetahui yang sejauh ini. Ini sudah hukum dunia dengan hukum akhirat atau hukum akibat, itu saya mengatakan itu sudah berbeda gitu loh. Jadi sudah lain kekuasaannya. Kalau sekarang kita dalam naungan kekuasaan Indonesia adalah Pak Jokowi, kelak adalah kekuasaan sudah kepada kelanggengan, kan beda gitu loh. Artinya ini saya menyampaikan ya nggak usah dipercaya, tapi amatilah. Artinya amati saja bahwasanya apabila akibat dari kaum yang telah meninggal tapi masih punya kepemilikan tanah, biasanya dengan ciri kijingnya itu miring atau kijingnya itu patah. Saya rasa demikian. Terima kasih.